Implementasi ISO 26000 pada sektor pertambangan di Indonesia merupakan langkah strategis yang krusial, mengingat industri ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan, masyarakat lokal, dan ekonomi nasional. Berbeda dengan standar ISO lainnya, ISO 26000 bersifat panduan, guidance, dan bukan untuk sertifikasi, sehingga fokus utamanya adalah menanamkan tanggung jawab sosial ke dalam budaya dan operasional perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi ISO 26000 dalam sektor pertambangan di Indonesia. Pertama, relevansi ISO 26000 bagi industri tambang. Sektor pertambangan memiliki risiko sosial dan lingkungan yang tinggi, high risk. ISO 26000 memberikan kerangka kerja komprehensif bagi perusahaan tambang untuk mengelola 7 subjek inti agar kegiatan operasional mereka tidak hanya legal, tetapi juga memiliki izin sosial untuk beroperasi, social license to operate. Kedua, implementasi pada 7 subjek inti ISO 26000. 1. Tentang tata kelola organisasi. Mengedepankan transparansi dalam perizinan, anti korupsi, dan akuntabilitas manajemen di tingkat pusat hingga site operasional. 2. Tentang hak asasi manusia. Melindungi hak masyarakat adat, mencegah pelanggaran HAM oleh pihak keamanan, dan memastikan hak pekerja tambang terpenuhi. 3. Tentang praktik ketenaga kerjaan. Menjamin K3, kesehatan dan keselamatan kerja, keadilan upah, serta pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja lokal. 4. Tentang lingkungan. Fokus pada reklamasi pasca tambang, pengelolaan sisa limbah, efisiensi energi, dan mitigasi perubahan iklim. 5. Tentang praktik operasi yang adil. Menghindari praktik suap dalam pengadaan barang jasa dan memastikan rantai pasok, supplier, juga menerapkan standar etika yang sama. 6. Tentang isu konsumen. Terkait dengan praktik pemasaran yang jujur dan memastikan produk tambang dihasilkan melalui proses yang etis. 7. Tentang pelibatan dan pengembangan masyarakat. Fokus pada program CSR yang memberdayakan ekonomi warga sekitar agar tidak bergantung selamanya pada tambang. Kemandirian pasca tambang. Ketiga, tantangan implementasi di Indonesia. Implementasi di Indonesia seringkali menghadapi beberapa hambatan unik. 1. Ekspektasi masyarakat. Harapan masyarakat lokal seringkali sangat tinggi terhadap perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. 2. Konflik lahan. Sengketa lahan antara perusahaan dan warga adat seringkali menjadi penghambat utama dalam penerapan prinsip tanggung jawab sosial. 3. Integrasi regulasi. Perusahaan harus menyelaraskan ISO 26000 dengan regulasi wajib di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan perubahannya, tentang pertambangan mineral dan batu bara serta kewajiban PPM, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pemahaman konsep. Masih banyak perusahaan yang menganggap tanggung jawab sosial hanya sebatas kegiatan amal, charity, atau donasi, padahal ISO 26000 menekankan pada integrasi dalam operasional inti. Keempat, manfaat strategis ISO 26000 bagi perusahaan tambang. Jika diimplementasikan dengan benar, perusahaan akan mendapatkan manfaat berupa 1. Mitigasi risiko. Mencegah terjadinya demonstrasi, konflik horizontal, atau penutupan paksa operasional oleh masyarakat. 2. Reputasi global. Meningkatkan kepercayaan investor global yang kini sangat memperhatikan aspek ESG, environmental, social, and governance. 3. Keberlanjutan bisnis. Memastikan bahwa saat tambang berhenti beroperasi, pasca tambang, masyarakat di sekitar lokasi tambang tetap mampu berdaya secara ekonomi. Kelima, langkah awal implementasi ISO 26000. Perusahaan tambang di Indonesia dapat memulai dengan melakukan analisis gap,
yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan perusahaan saat ini dibandingkan dengan 7 subjek inti ISO 26000. 1. Stakeholder engagement. Mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan, warga, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan serikat pekerja yang memahami kebutuhan mereka. 2. Penyelarasan strategi. Memasukkan poin-poin ISO 26000 ke dalam Key Performance Indicator, KPI, manajer operasional dan kepala site tambang setempat. Dalam konteks pertambangan di Indonesia, ISO 26000 seringkali diintegrasikan dengan standar proper, program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana aspek sosial menjadi salah satu poin penilaian penting. Sinergi antara ISO 26000 dan Regulasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, PPM, di Indonesia merupakan kunci agar program sosial perusahaan tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban hukum, tetapi benar-benar memberikan dampak jangka panjang. Berikut adalah strategi integrasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan pertambangan. 1. Menyusun peta jalan integrasi, mapping strategi. Dalam regulasi PPM, berdasarkan Kepmen ESDM nomor 1824K, /30, MAM, 2018, perusahaan wajib menyusun rencana induk PPM. Kita dapat menggunakan ISO 26000 sebagai kompas untuk memperdalam kualitas rencana tersebut. Jika regulasi PPM mewajibkan alokasi dana, ISO 26000 memberikan panduan bagaimana dana tersebut dikelola agar transparan dan bagaimana pelibatan masyarakat dilakukan. Selain itu, regulasi menuntut kesiapan masyarakat setelah tambang tutup. ISO 26000 mendorong perusahaan untuk membangun kemandirian ekonomi, bukan ketergantungan bantuan. 2. Strategi implementasi terpadu. Strategi ini menyangkut dua hal. Pertama, identifikasi pemangku kepentingan, stakeholder engagement. Bahwa regulasi menuntut keterlibatan warga sekitar wilayah izin usaha pertambangan, WIUP. Selain itu, perusahaan pertambangan juga diminta untuk memperluas cakupan, hingga mencakup kelompok rentan, masyarakat adat, serta lembaga swadaya masyarakat yang kredibel agar perusahaan mendapatkan legitimasi sosial yang lebih luas. Kedua, perusahaan juga harus fokus pada 7 subjek inti dalam program PPM. Perusahaan pertambangan harus dapat memetakan program kerja PPM ke dalam kerangka ISO 26000. Seperti, program pendidikan, bagian dari PPM, masuk ke subjek praktik ketenagakerjaan dan pengembangan masyarakat, bagian dari ISO 26000. Kesehatan, subjek dari PPM, masuk ke subjek hak asasi manusia dan lingkungan, subjek dari ISO 26000. Infrastruktur, subjek dari PPM, harus memenuhi aspek lingkungan, analisis dampak lingkungan, dan operasi yang adil. Kontraktor lokal yang terlibat harus memenuhi standar etika, yang merupakan subjek ISO 26000. Ketiga, mekanisme pelaporan dan evaluasi. Pemerintah Indonesia mewajibkan laporan berkala PPM. Dengan mengacu pada ISO 26000, perusahaan dapat meningkatkan kualitas laporan tersebut dengan menambahkan analisis mengenai dampak sosial, bukan hanya output angka biaya yang dikeluarkan. Gunakan indikator keberhasilan yang terukur, misalnya, berapa persen peningkatan pendapatan rumah tangga di sekitar tambang dibandingkan berapa miliar dana yang telah disalurkan. 3. Keunggulan sinergi ini adalah untuk memenuhi kepatuhan hukum, compliance, sekaligus mendapatkan reputasi etis, social license to operate. Selain itu, meredam konflik sosial di area tambang yang sering muncul karena ketidaksesuaian antara program perusahaan dan kebutuhan real warga. Dengan pendekatan ISO 26000 yang bersifat dialogis, potensi konflik dapat dimitigasi sejak dini. Tentu saja,
Program PPM yang terintegrasi dengan ISO 26000 akan memperkuat nilai perusahaan dalam penilaian proper hijau atau emas, karena aspek inovasi sosial menjadi nilai tambah tinggi. Integrasi PPM dengan ISO 26000 adalah langkah praktis bagi tim CSR, yang meliputi 1. Review rencana induk PPM. Apakah program yang tertulis di sana sudah mencakup aspek human rights dan fair operating practices sesuai ISO 26000? 2. Sebagai jaminan untuk audit sosial. Bahwa survei independen yang dilakukan terhadap program PPM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara adil, tidak hanya kelompok elit lokal. 3. Pelibatan vendor lokal. Pastikan rantai pasok perusahaan tambang melibatkan pengusaha lokal sesuai dengan prinsip fair operating practices. Dengan menyatukan PPM dan ISO 26000, perusahaan tidak lagi melihat PPM sebagai biaya operasional tambahan, melainkan sebagai investasi sosial yang memastikan bisnis tetap berjalan harmonis dengan ekosistem sekitarnya. Secara hukum memang tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mewajibkan perusahaan untuk mengimplementasikan ISO 26000. Namun penting untuk dipahami bahwa ISO 26000 yang bersifat panduan, guidance, memang bukan standar sistem manajemen, seperti ISO 9001 untuk mutu atau ISO 14001 untuk lingkungan. Karena sifatnya sebagai panduan, ISO 26000 tidak dapat disertifikasi dan tidak memiliki klausul persyaratan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikat. Berikut adalah poin-poin yang perlu diperhatikan mengenai status hukumnya. 1. Status ISO 26000. Bersifat sukarela. Perusahaan tidak diwajibkan untuk mengadopsinya. ISO 26000 dirancang untuk membantu organisasi mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam strategi bisnis mereka atas dasar kesadaran dan kebutuhan internal perusahaan. ISO 26000 bukan untuk sertifikasi. Tidak ada lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat kepatuhan ISO 26000. Jika ada pihak yang menawarkan jasa sertifikasi ISO 26000, hal tersebut tidak resmi menurut standar ISO internasional. 2. Dasar hukum CSR di Indonesia. Meskipun ISO 26000 tidak diwajibkan, namun kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan, TJSL, adalah wajib bagi perusahaan dengan kriteria tertentu. Dasar hukumnya meliputi 2.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74. Mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lebih teknis mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2.4. Regulasi sektoral. Untuk sektor pertambangan, terdapat aturan spesifik seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Minerba, dan peraturan turunannya yang mewajibkan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, PPM. Kesimpulannya, bahwa perusahaan di Indonesia wajib melakukan CSR atau TJSL berdasarkan undang-undang nasional, tetapi cara atau panduan yang digunakan untuk melaksanakan CSR tersebut bisa disesuaikan. Banyak perusahaan besar di Indonesia menggunakan ISO 26000 sebagai rujukan atau kerangka kerja untuk menyusun program CSR mereka agar lebih sistematis, terukur, dan sesuai dengan standar internasional, meskipun tidak ada paksaan hukum untuk menggunakan panduan tersebut secara spesifik. Jika perusahaan kita ingin menerapkan prinsip-prinsip ISO 26000, hal itu akan sangat membantu dalam memenuhi kewajiban hukum CSR dan meningkatkan performa perusahaan dalam penilaian proper. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai penutup, meskipun ISO 26000 bersifat sukarela,
Integrasinya ke dalam praktik bisnis sektor pertambangan di Indonesia menjadi instrumen krusial dalam memperkuat legitimasi sosial serta memastikan kepatuhan yang melampaui sekadar pemenuhan regulasi nasional. Melalui pendekatan sistematis dan etis, perusahaan tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun ketahanan operasional jangka panjang. Tanggung jawab sosial bukanlah sekadar beban biaya atau kewajiban administratif, melainkan investasi strategis bagi masa depan perusahaan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ISO 26000, industri pertambangan di Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi mitra pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan, demi kemaslahatan masyarakat serta kelestarian bumi untuk generasi mendatang. Sinergi antara regulasi wajib PPM dan panduan sukarela ISO 26000 adalah kunci bagi perusahaan tambang untuk meraih social license to operate yang sesungguhnya. Transformasi ini menjadi langkah strategis bagi perusahaan untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi industri tidak harus mengorbankan tanggung jawab etis terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Thank you.